Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Karakter sangat berkaitan erat dengan perilaku. Dalam kehidupan sekarang, banyak terjadi pemerosotan karakter di kalangan mahasiswa. Maka, melalui mata kuliah pendidikan karakter, di sini kami akan membahas tentang pendidikan karakter melalui tokoh yang digemari. Langsung saja, bersama kedua narasumber di sini kami akan membahasnya. Kepada kedua narasumber, waktu dan tempat disilakan. Halo, selamat pagi, Reni. Pagi, Erin. Melalui tema yang kita bahas tadi, dengan tema pendidikan karakter, jadi siapakah tokoh yang kalian gemari yang memiliki pendidikan karakter yang baik dan benar menurut kalian? Dari saya, tokoh yang saya gemari itu Santa Maria Magdalena. Nama aslinya adalah Maria. Karena berasal dari Magdala di tepi barat sungai Galilea, orang memberinya nama Santa Maria Magdalena. Saya sangat mengaguminya. Dia adalah tokoh yang diceritakan di dalam 4 Injil. Di Injil Matius, dia adalah wanita yang melihat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Di Injil Markus, dia adalah wanita yang menjadi salah satu saksi kebangkitan Tuhan. Di Injil Lukas, dia adalah wanita pendosa yang bertobat. Di Injil Yohanes, dia adalah seorang wanita yang berbuat zina. Dia adalah wanita pendosa yang bertobat. Perlu kita ketahui, Maria Magdalena berasal dari keluarga kaya. Namun, dia sering dikatakan sebagai wanita tidak betul karena dia kedapatan berbuat zina. Maka dari itu, Maria Magdalena dijauhi oleh banyak orang. Di dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa Maria Magdalena dibawa ke hadapan Yesus. Dan di situ Yesus mulai dicobai. Orang-orang mulai menyuruh Yesus untuk melempari Maria Magdalena dengan batu. Tetapi Yesus duduk dan berkata, "Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, maka dialah yang pertama melempari batu kepada Maria Magdalena." Tetapi tidak ada seorang pun yang melempari batu kepada wanita itu. Dan perlahan-lahan orang mulai menjauhi mereka. Pada saat itu, Yesus mulai mengampuni Maria Magdalena. Oke, baik. Dari pembahasan saudari berdua, saya temukan bahwa Santa Maria Magdalena ini adalah seorang pendosa. Tapi mengapa? Mengapa kalian memilih dia sebagai karakter yang kalian kagumi? Pendidikan karakter apa yang kalian dapati dari seorang wanita pendosa ini? Kami mengagumi Maria Magdalena karena Maria Magdalena adalah seorang wanita yang banyak berbuat kasih. Selain itu, dia juga berasal dari keluarga kaya. Kebanyakan keluarga kaya seringkali gengsi untuk memohon maaf atau meminta ampun. Tetapi Maria Magdalena ini rela datang ke rumah Simon dan berlutut dan mencium kaki Yesus. Hal itu menandakan dirinya rendah di hadapan Allah, sehingga ia berjuang untuk memperoleh pertobatan. Karakter yang saya kagumi dari Maria Magdalena, dia adalah wanita pejuang kekudusan. Dia adalah seorang pelacur yang bertobat. Seperti yang diceritakan dalam Injil Lukas, ketika Yesus makan bersama murid-muridnya di rumah Simon, di situ diceritakan bagaimana perjuangan Magdalena untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Dia datang ke rumah Simon, bersujud di kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, lalu dia menyeka dengan rambutnya, dan melapnya dengan minyak wangi yang sangat mahal. Karena imannya kepada Tuhan, Yesus pun mengampuni dosanya. Jadi di sini dapat kita ketahui, Maria Magdalena walaupun seorang pendosa, dia datang kepada Yesus mengakui segala kesalahan dia dengan cara bertobat, sehingga ia digelari sebagai seorang perempuan pejuang kekudusan. Apakah dari kesimpulan ini mungkin ada kesan dan pesan dari saudari berdua kepada kita semua yang menyaksikan video ini? Pesan dari saya, mari kita belajar dari Maria Magdalena yang merupakan seorang wanita pejuang kekudusan. Dia menyadari akan kesalahannya, sehingga dia pergi mencari orang yang dia yakin dan percaya dosanya bisa diampuni. Dia pergi kepada Tuhan, berlutut dan memohon ampun pada Tuhan Yesus agar dia ingin nama baiknya bisa diperbaiki. Selain itu, saya juga ingin berpesan pada kita semua, khususnya bagi para wanita, mari kita menjaga kekudusan dan kemurnian tubuh kita. Mari kita juga belajar dari Maria Magdalena
yang dengan banyak berbuat kasih dan rendah hati, yang keduanya ini membawa dia menuju pertobatan dan kehidupan yang lebih baik. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sebesar atau sekecil apapun kesalahan kita, kita harus berjuang untuk memperoleh ampun dari orang yang patut kita peroleh pengampunan. Kita juga patut menyadari kesalahan kita dan tidak boleh bersembunyi dari masalah yang kita hadapi. Belajarlah dari Maria Magdalena yang mencari orang untuk diyakini dan dipercaya dosa-dosanya bisa diampuni. Sekian pembahasan mengenai pendidikan karakter dari Santa Maria Magdalena, di mana dia seorang wanita pendosa yang mau bertobat kepada Yesus sehingga ia dinobatkan sebagai pelindung godaan seksual. Sekian dan terima kasih.